Ada apa di luar alam semesta? Ini adalah sebuah pertanyaan yang pastinya membuat kebanyakan orang penasaran dan ingin tahu jawabannya secara ilmiah. Mampukah para ilmuwan menjawab pertanyaan ini? Baiklah, mari kita bahas pertanyaan ini secara perlahan. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya kalau kita terlebih dulu mengenal alam semesta lebih jauh lagi. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada secara fisik, jumlah ruang dan waktu, dan bentuk materi yang paling beragam, seperti planet, bintang, galaksi, dan komponen ruang intergalaksi. Alam semesta yang diketahui saat ini memiliki radius sekitar 20 miliar tahun cahaya, berisi sekitar 200 miliar galaksi, termasuk galaksi kita, yang juga disebut Bima Sakti. Usia semesta diperkirakan sekitar 20 miliar tahun. Menurut para ilmuwan, alam semesta kita dimulai antara 13 hingga 14 miliar tahun yang lalu dari ledakan kosmik. Menurut teori ini, semua materi dan energi terkonsentrasi pada satu titik kepadatan yang tak terbayangkan, dan mengalami ledakan hebat, memunculkan segala sesuatu yang ada saat ini dalam ruang dan waktu. Komposisi alam semesta terbagi ke dalam 4 komponen, yaitu yang pertama radiasi yang dibentuk oleh foton, yang merupakan partikel cahaya. Yang kedua, materi atau barionik yang menyusun semua yang kita ketahui. Komponen yang ketiga yaitu materi gelap. Dan komponen yang 4 yaitu energi gelap. Bagaimana astronomi mendefinisikan alam semesta? Apa itu alam semesta dan bagaimana terjadinya? Dalam astronomi, definisi yang disajikan untuk alam semesta benar-benar menyangkut segala sesuatu yang ada. Oleh karena itu, sesuai dengan ruang waktu dan semua jenis materi. Besar alam semesta kita adalah 156 miliar tahun cahaya. Alam semesta kita diciptakan 13,8 miliar tahun yang lalu berdasarkan teori dentuman besar. Pada awalnya tidak ada bintang, tidak ada galaksi atau makhluk hidup. Hanya hidrogen, helium, dan banyak energi. Bintang dan galaksi pertama mungkin muncul sekitar 200 juta tahun setelah ledakan besar. Apa asal-usul segala sesuatu yang ada? Semuanya menunjukkan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti. Ngomong-ngomong, dentuman besar itu sendiri sudah cukup misterius. Menurut teori tersebut, sekitar 15 miliar tahun yang lalu, semua materi penyusun alam semesta terkonsentrasi di satu titik yang meledak, memunculkan semua yang kita ketahui. Dan bahkan apa yang masih belum kita ketahui? Unsur apa saja yang menyusun tata surya? Tata surya terdiri dari matahari, planet, satelitnya, dan benda-benda kecil yang disebut asteroid, komet, meteor, dan lain-lain. Planet terbesar dan terjauh dari matahari adalah planet gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bagaimana bintang terbentuk? Bintang lahir di nebula yang merupakan awan gas besar yang pada dasarnya terdiri dari hidrogen dan helium. Mungkin ada wilayah nebula dengan konsentrasi gas yang lebih tinggi. Massa minimum untuk memicu reaksi nuklir dan membentuk bintang adalah 50 kali massa Jupiter. Nah, sekarang bisakah kita menjawab pertanyaan tadi tentang apa di luar alam semesta? Sabar dulu. Tunggu sebentar lagi. Sebelum menjawab pertanyaan di atas, simak uraian di bawah ini terlebih dulu, agar kalian lebih mengenal apa itu alam semesta. Apakah luar angkasa memiliki batas? Pernahkah kalian membayangkan seberapa besar luar angkasa dan apakah ia memiliki batas? Bahkan kita juga tidak tahu bagaimana bentuk sebenarnya dari luar angkasa. Apakah bentuknya bulat seperti donat, dataran datar yang membentang seperti selembar kertas tanpa ujung, atau bola raksasa? Beberapa ilmuwan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang bervariasi. Menurut mereka, luar angkasa memiliki batas karena alam semesta yang kita amati sifatnya terbatas dan tidak selamanya. Luar angkasa terus meluas hingga 46 miliar tahun cahaya. Luar angkasa yang dapat kita amati berpusat pada kita. Lain halnya dengan luar angkasa yang diamati oleh alien dari galaksi yang jauh, mereka juga memiliki luar angkasa versinya sendiri. Meski ada tumpang tindih, pasti mereka akan melihat wilayah yang tidak dapat kita lihat, begitupun dengan kita. Menurut ilmuwan, luar angkasa memiliki berbagai cara untuk bisa melengkung, namun kita hidup di wilayah dan ruang yang datar. Lain halnya dengan ilmuwan yang bernama Kevin Orman, ia menilai bahwa luar angkasa tidak memiliki batas.
Menurutnya luar angkasa tidak ada habisnya. Namun Kevin memaparkan bahwa jawaban ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Dibutuhkan jangka waktu yang sangat lama untuk memastikan bahwa ruang angkasa tidak memiliki batas. Penelitian semacam itu akan sangat sulit terlaksana. Selain membutuhkan banyak waktu, tentu dana yang dibutuhkan juga tidak sedikit. Para ilmuwan meyakini bahwa perkiraan ukuran luar angkasa yang dapat diamati sebesar 92 miliar tahun cahaya. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa menjawab bentuk persisnya. Terlebih luar angkasa selalu berkembang seiring berjalannya waktu. Kemunculan luar angkasa dari teori dentuman besar yaitu sebesar 13,8 miliar tahun yang lalu. Namun para ilmuwan juga mengatakan mungkin saja hal itu terjadi pada kecepatan yang lebih cepat daripada dugaan sebelumnya. Ekspansi luar angkasa ini sering disebut para ilmuwan sebagai energi gelap. Pada tahun 2021, mereka menemukan alam semesta tumbuh 80% lebih cepat. Nah, sampai di sini apakah kita sudah bisa membahas tentang ada apa di luar alam semesta? Oke, baiklah. Dari uraian di atas, mungkin sebagian kalian sudah bisa menebak ada apa di luar alam semesta. Tapi saya yakin masih banyak yang belum tahu jawabannya. Nah, loh kok bisa begitu? Baiklah, pembahasan kita belum selesai. Agar bisa sedikit lebih jelasnya, kami akan sedikit mengingatkan Anda tentang teori multiverse. Kalau kalian adalah salah satu penggemar fiksi ilmiah Spider-Man, tentunya kalian sudah menonton Spider-Man yang berjudul No Way Home. Salah satu topik yang menarik dari film ini adalah tentang multiverse. Multiverse lahir dari teori bahwa dunia yang kita tinggali memiliki beragam versi lain. Bahkan di alam multiverse tersebut juga ada versi lain dari diri kita. Beberapa ilmuwan berpikir kalau ada variasi dunia paralel dengan jumlah tak terkira yang memiliki prinsip ilmiah dan bahkan tatanannya sendiri. Dengan kata lain, alam semesta kita mungkin hanyalah satu dari berbagai variasi alam semesta yang membentuk satu jaring multiverse yang besar. Sebenarnya teori multiverse atau multisemesta sudah ada sejak masa para filsuf Yunani kuno. Namun gagasan yang mendekati teori multiverse berasal dari teori inflasi, yaitu hipotesis akan kejadian yang terjadi saat alam semesta kita baru terbentuk dari fase ledakan dahsyat atau dentuman besar. Kemungkinan besar, saat inflasi berakhir di alam semesta ini, mungkin ada alam semesta lain di mana inflasi masih tetap berlanjut bahkan hingga hari ini. Dengan kata lain, ada dunia paralel lain yang terus terbentuk. Nah, jadi berdasarkan teori tersebut, sebenarnya di luar alam semesta kita, juga ada alam semesta lain yang berjalan beriringan dengan alam semesta kita yang jumlahnya terlalu banyak dan sulit dihitung. Menakjubkan bukan? Pembahasan lebih panjang mengenai multiverse ini sudah kami bahas pada video sebelumnya. Nah, lalu sekarang timbul pertanyaan baru, ada apakah di luar multiverse? Pada uraian sebelumnya telah kami sebutkan pendapat sebagian ilmuwan yang mengatakan bahwa ujung alam semesta yang disebutkan selama ini sebenarnya adalah ujung alam semesta yang dapat diamati saat ini. Bahkan ada ilmuwan lain yang mengatakan bahwa alam semesta kita tanpa batas. Kemajuan ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada tahun 2021, mereka menemukan ternyata alam semesta tumbuh 80% lebih cepat dari perhitungan sebelumnya. Jangankan untuk mengetahui ada apa di luar alam semesta, bahkan mengenai ujung alam semesta saja para ilmuwan tidak berani memastikan. Belum lagi dengan keberadaan multiverse atau alam semesta lain selain alam semesta kita yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa alam semesta kita pun terus tumbuh berkembang, bahkan 80 kali lebih cepat dari perhitungan sebelumnya. Bagaimanakah kita mampu mengetahui ada apa di luar alam semesta? Sebuah pertanyaan menarik, tapi untuk mendapatkan jawabannya sekarang adalah hal yang konyol, bahkan mustahil. Sampai di sini kita menyadari ternyata Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Maha Kuasa atas segala-galanya, mampu menciptakan segala sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan dan ilmu pengetahuan kita. Sungguh manusia ini sangat lemah, bodoh, dan tak berdaya. Tidak ada tempat bagi kita untuk menyombongkan diri dan mengingkari kebesaran dan kehendak Tuhan Sang Pencipta. Kepadanya lah kita berserah diri dan kepadanya lah kita meminta pertolongan. Sampai di sini video kami kali ini. Kunjungi terus channel YouTube kami Bintang Fajar ini, karena kami akan terus mengupload video menarik lainnya tentang sains dan astronomi.